Saya akan melanjutkan video sebelumnya di mana kita sudah mendesain tikungan SCS dan telah membuat diagram superelevasinya. Sekarang kita akan memperhitungkan alignment vertikalnya. Namun sebelum itu kita harus memperlihatkan kembali surface profilnya. Kita bisa pilih di bagian profile, lalu create surface profile. Pastikan alignment tersatu dan surface-nya kontur satu. Kita pilih add, lalu kita pilih update mode-nya ubah jadi static. Draw in profile view. Nah, nam, diberi nama profile surface. Kemudian ini default, initial default. Kita langsung pilih create profile view. Kita specify di tempat kosong. Seperti ini. Nah, karena kita akan membuat alignment vertikal, jadi antara surface profile dan diagram super elevasi ini harus sejajar. Jadi kita akan pakai bantuan X-line, kita taruh dia di belakang X-line, V, kemudian kita taruh di sini. Kita bisa move diagram super elevasinya agar dia sejajar dengan surface profile-nya. Ini sudah sejajar. Kita coba sejajarkan kembali. Ini sudah ya. Nah, setelah itu kita akan membuat garis yang sama di bagian run out, run off, dan run out ya. Kita buat X-line kembali, beri vertikal, kemudian buat di sini, lalu di ujung run out di sebelah kanan. Seperti ini. Ini akan menandakan bahwa tempat ini kita tidak akan memberikan kemiringan atau ini akan datar. Jadi ini bisa hapus seperti ini. Eh, Kita bisa mulai memotong profilnya dengan menggunakan profile crescent tools. Kita pilih surface profile ini. Nah, ini kita pilih satu. Untuk desain kriterianya kita use kriteria base design 2011. Oke kan. Nah, di sini kita pakai yang draw diamonds. Nah, seperti saya bilang tadi di bagian ini, di bagian run out dan out, run out, saya akan membuat ini datar. Jadi ini kita potong saja karena kalian bisa lihat sendiri konturnya seperti apa dan usahakan untuk galian timbunannya kalau misalnya ada galian timbunan kita harus samakan atau meminimalisir selisihnya. Jadi saya akan coba buat seperti ini. Untuk kemiringan tersebut itu dibatasi 6%. Seperti ini ya. Ini data.
ini. Ini kita tinggal enterkan saja. Dan di sini kita mendapat eh, data elevasi di mana kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang bakal kita taruh ke Excel kita. Kita SS aja. Kita masuk ke Excel. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini dia. Kita akan masukkan data ini ke tabel perhitungan yang ini. Kita masukkan ini 987,94 itu 488 koma. Di sini elevasinya ini 117, 100,08, 108, dan 100. Kemudian setelah kita udah memasukkan elevasi setiap segmennya, kita akan mendapatkan gradiennya. Nah, gradien ini itu untuk menentukan panjang kelandaian dan panjang kritis. Maaf, hanya untuk menentukan panjang kritisnya di mana kalau dia lebih dari 2,27 maka eh, itu bisa dipakaikan seperti ini. Nah, ini grafik yang akan menentukan panjang kritis di mana kalau bisa dilihat sini gradien saya tidak melebihi 2,27 maka untuk panjang kritisnya itu infinite atau dia itu berada di belakang grafik tersebut di lebih dari 900. Jadi saya masukkan infinite. Jadi semuanya oke. Dan selanjutnya saya menentukan eh, cekung cembungnya. Dimana kalau kita lihat di sini, saya SS dulu sampai sini. Nah, kita hapus. Kalian bisa lihat, kalian bisa lihat di sini itu dia seperti gambar ini. Ini cekung. Nah, ini termasuk cekung. Segmen satu dan 2 ini termasuk cekung. Dan segmen 2 dan 3 ini termasuk cembung. Jadi saya sudah masukkan sebelah sini bahwa saya memiliki satu cembung dan satu cekung. Nah, setelah kita menyelesaikan di pekerjaan titik potong vertikalnya, kita akan masuk ke lengkung vertikalnya. Di sini karena saya hanya memiliki satu cembung dan satu cekung, jadi saya eh, langsung memasukkan saja, di mana angka-angka ini tersebut dan ini didapat dari perhitungan di layer sebelumnya, di sheet sebelumnya, di mana A itu sama dengan A dalam bentuk persen itu adalah hasil dari pengurangan gradien tersebut ini. Di mana cembung saya berada di segmen 2 dan 3, jadi segmen 2 dan 3, di mana segmen 3 dikurangi dengan segmen 2, maka didapatkan A dalam bentuk persen di cembung pertama. Nah, setelah itu untuk S-nya, stop side distance-nya ini didapatkan dari tabel dari ASTO, di mana kita bisa lihat di sebelah sini, stop sign distance-nya itu di design speed 40 km per jam,
didapatkan S-nya itu sebesar 50 dan K-nya itu sebesar 4. Kemudian untuk passing side distance-nya kita dapatkan di design speed 40 km per jam, itu passing side distance-nya itu 140 dan K-nya itu 23. Nih, saya itu dapat kita hitung dan mendapatkan Ilve design itu sebesar 37. Sama halnya dengan cekung, di mana data-data tersebut ini dapat dari pengurangan dari segmen cekung saya. Yang mana cekung saya itu segmen satu dan segmen 2 itu segmen 2 dikurang dengan segmen satu, maka didapatkan A untuk lengkung cekungnya itu 1,42. Dan headlight side distance-nya ini juga didapatkan dari tabel. Sorry, headline side distance-nya ini didapatkan dari tabel ini 50. Kemudian desain kontrolnya kita dapat yang desain kita dapat K. Kemudian didapatkan LV-nya 13. Jadi eh, saya akan kembali ke Silpil 3D. Saya akan membuat parabola untuk ini. Jadi saya akan masukkan, kita bisa klik di alignment-nya dan geometry editor. Saya pilih yang ini nih, vertical curve parabola. Saya akan mulai dari segmen pertama saya yaitu cekung. Saya pilih segmen satu, kemudian segmen 2, lalu dimasukkan angka yang kita dapat tadi di LV-nya. Yang cekung itu sebesar 13. Masukkan 13. Kita enter. Kemudian lanjut lagi di bagian sini, segmen 2 dan segmen 3 saya masukkan dari perhitungan cembung saya sebesar 37. 37. Enter dan enter kembali. Nah, ini sudah didapatkan alignment vertikalnya. Kemudian saya akan memperlihatkan galian dan timbunan yang dari trase yang saya buat. Itu dengan cara kita klik surface-nya, lalu edit profile view style. Eh, Maaf, kita klik surface-nya, lalu kita pilih profile view properties. Kemudian kita pilih cut area, lalu kita pilih fill area, lalu kita apply. Oke, nah di sini sudah terlihat galian dan timbunannya. Sekian di video kali ini, saya akan melanjutkan video berikutnya.